Kemudian untuk yang tidak hadir, mohon juga nanti disampaikan juga informasinya karena pengalaman yang lalu ada beberapa Bapak Ibu yang menanyakan bagaimana caranya sementara sudah ditutup 2 bulan yang lalu gitu pengajuannya. Mudah-mudahan periode ini tidak terjadi. Baik, izin share screen Bapak Ibu sekalian ya. Pak Megi, kalau share screen-nya sudah muncul dan eh, suara tenggelam dan sebagainya, tolong kasih tahu Pak Megi nih. Suara saya jelas Pak Megi? Bagus, Pak. Ini slide sosialisasi udah muncul Pak Megi ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu ini adalah berdasarkan Kepmen 63 2025. Kepmen ini baru saja keluar juga ditandatangani oleh Menteri yang baru Pak Brian. Kemudian ini tentang pengembangan profesi dan karir dosen. Intinya tentang kenaikan jabatan akademik dosen ke asisten ahli, lektor kepala, lektor maupun guru besar ya. Di mana sebetulnya permen yang lama ada beberapa permen termasuk Permen 44, sedang ini sekarang sedang direvisi, sedang direview dan hasil reviewnya nanti akan keluar tahun depan 2026. Oleh karena itu Kepmen ini hanya 63 ini hanya akan berlaku di tahun ini saja ya, mulai bulan Maret ini. Sudah disosialisasikan 3 hari yang lalu 4 Maret 2025. Saya izin mensosialisasikan lagi ke Bapak Ibu dan juga teknisnya nanti di Polban seperti apa. Nah, ini akan saya lewati supaya lebih cepat langsung ke Milik, intinya Pak. saja. Oh, pada tadi saya sudah pulang. Enggak lah. Ini ya. Jadi yang pertama, pengangkatan pertama buat dosen yang belum asisten ahli, eh, itu persyaratannya sama dengan yang lalu. Ada ijazah magister nanti tolong disiapkan, ijazah doktornya disiapkan, kemudian pengalaman kerja 1 tahun menjadi dosen CPNS ke PNS boleh selama 1 tahun begitu ya. Jadi CPNS yang baru mungkin belum bisa, nanti nunggu 1 tahun dulu untuk periode berikutnya bisa. CPNS yang sudah lebih dari setahun, silahkan segera mengajukan ini agar Bapak Ibu yang belum asisten ahlinya segera keluar sehingga tunjangan fungsional juga segera keluar. Termasuk Tukin, mudah-mudahan insya Allah. Kemudian yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian ya, khususnya untuk yang belum asisten ahli, tolong disiapkan ini Bapak Ibu sekalian, karya ilmiah di jurnal terakreditasi. Ya, boleh Sinta berapa saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh, atau di atasnya internasional dan seterusnya boleh. Minimal jurnal terakreditasi di Sinta 6, ya, sebagai penulis pertama. Ya, sebagai penulis pertama. Jadi Bapak Ibu harus sebagai penulis pertama. Jika sekarang bulan Maret ini belum ada, tolong disiapkan sehingga Juni ini sudah eligible, sudah bisa kita ajukan. Atau nanti September. Jadi hanya ada 3 periode Bapak Ibu ya. Ada Maret, kemudian ada Juni, ada September. Nah, mohon dimanfaatkan dengan baik karena nanti 2026 akan ada aturan yang baru. Nah, kita belum tahu apakah aturan baru itu lebih mudah atau tidak lebih mudah. Maka dimanfaatkan saja aturan yang sekarang dioptimalkan jika memang Bapak Ibu sudah memenuhi syarat ini ya. Kemudian nanti aturannya ada di Permen BKN juga nomor 3 2023. Nanti saya akan sampaikan juga khusus yang untuk pengangkatan pertama ini aturannya ada di Per BKN juga ya, gitu ya. Jadi tapi yang intinya ini Bapak Ibu sekalian ya, eh, karya ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi penulis pertama. Itu intinya yang harus Bapak Ibu siapkan. Kemarin ada beberapa tahun lalu ada beberapa asisten yang sudah eligible ke asisten ahli, tetapi jurnalnya belum siap sebagai penulis pertamanya belum ada. Tolong segera disiapkan. Ini boleh dari jurnal yang Polban ya, seperti teknik kimia ada Sinta 4, teknik sipil ada Sinta berapa, beberapa jurusan juga ada Sinta. Nah, itu boleh pakai itu ya. Boleh pakai yang Polban. Kecuali untuk LK dan GB itu tidak boleh pakai jurnal Polban, harus jurnal luar. Nah, kemudian pengelolaannya seperti biasa lewat BKD, kemudian nanti dari BKD 2 semester membuat SKP, dari SKP ini nanti jadi PAK konversi. Jadi sekarang tidak ada lagi ketika mau mengajukan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan akademik, harus mengumpulkan lagi SK-SK mengajar selama 3 tahun atau selama 5 tahun, tidak lagi seperti itu ya. Ketika Bapak Ibu sudah BKD-nya memenuhi,
kemudian SKP-nya dinilai oleh Bapak Ibu Kajur, atasan, langsung, nah itulah yang akan nanti menjadi angka kredit. Jadi ini jauh lebih mudah dibanding sistem-sistem yang lalu, karena Bapak Ibu tidak repot-repot lagi mengumpulkan SK-SK yang sudah 3-4 tahun yang lalu, begitu ya. Jadi lebih mudah, hanya Bapak Ibu sebetulnya intinya hanya mempersiapkan karya ilmiah sebagai syarat khusus saja ya. Itu aja sebetulnya, yang lain-lain dokumen-dokumen tidak terlalu berat juga ya, hanya ijazah dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, bentar. Nah ini ya, yang penting itu Bapak Ibu sekalian ketika BKD-nya setiap semester tidak ada masalah, selalu memenuhi, kemudian SKP-nya minimal baik ya, tidak bolos mengajar, kemudian juga apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu Kajur eh, selalu dikerjakan, tidak menolak menolak apa namanya yang ditegaskan oleh Kajur dan sebagainya. Insya Allah SKP-nya seluruhnya baik. Nah, minimal itu SKP-nya baik. Kemudian tinggal syarat khususnya. Asisten ahli, syarat khususnya tadi ya sudah disampaikan. Salah satunya adalah karya ilmiah di jurnal Sinta 6 minimal. Kemudian bagaimana untuk lektor? Nah ini untuk lektor ini karya ilmiah jurnal internasional terakreditasi juga sama dengan asisten ahli ya. Jadi yang penting terakreditasi. Atau di atasnya boleh internasional, juga boleh tentunya di atasnya minimal jurnal internasional terakreditasi Sinta 6 ya. Boleh juga ini asisten ahli lektor ini masih boleh menggunakan publikasinya jurnal yang Polban. Kemudian untuk lektor kepala, Bapak Ibu sekalian, untuk lektor kepala ini mohon diperhatikan, kalau asisten ahli dan lektor ini uji kompetensinya atau apa namanya dinilainya oleh internal Polban, tetapi yang lektor kepala dan profesor ini dinilainya oleh asesor sekarang namanya ya, asesor uji kompetensinya yang nasional, artinya kementerian nanti yang menentukan ya. Kalau lektor kepala nanti ada yang mengasesnya 1 orang, kalau profesor ada 2 orang, gitu ya. Nah, apa syarat untuk lektor kepala? Syarat khususnya, syarat khusus untuk lektor kepala. Nah, ini yang ada perbedaan untuk lektor kepala, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang dulu, Bapak Ibu sekalian yang sudah eligible, kemudian jenjangnya masih S2, itu beda dengan yang sudah S3. Sekarang sama. Apakah Bapak Ibu sekalian S2, pendidikan terakhirnya, ataupun S3, syaratnya sama, tidak dibedakan. Apa syaratnya lektor kepala? Yaitu syaratnya adalah karya ilmiah terakreditasi Sinta 1-2. Yang 3, 4, 5, 6 tidak bisa lagi. Dan sama harus penulis pertama. Jadi Sinta 1 dan 2. Kalau yang dulu, kalau yang masih S2 harus internasional ya, harus jurnal internasional. Nah sekarang boleh Sinta 1 atau Sinta 2 atau internasional yang terindeks Scopus atau WOS. Lalu bagaimana seperti IJTR misalnya, jurnal internasional tapi belum terindeks. Nah, itu belum bisa ya. Kecuali IJTR sudah dikategorikan Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau nggak salah IJTR apa Sinta 3 apa Sinta 4 gitu ya. Tidak bisa. Yang kedua itu kan internal Polban ya. Jadi kalau rektor kepala sama guru besar tidak bisa dari internal Polban. Harus dari luar begitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dan internasional pun kan ada jurnal internasional yang tidak terindeks. Nah itu tidak bisa ya, kecuali kalau dia sudah masuk Sinta 1 dan 2 gitu ya. Jadi harus Sinta 1 2 atau jurnal internasional terindeks. Lalu bagaimana dengan proceeding internasional terindeks Scopus? Nah itu juga tidak bisa ya. Kita sudah punya pengalaman beberapa kemarin mengajukan itu tertolak juga ya. Jadi untuk proceeding walaupun internasional terindeks Scopus juga tidak bisa. Ini banyak pada kita Bapak Ibu sekalian. Sekarang kan ada juga yang sedang mengajukan proposal penelitian baik yang Polban ataupun nanti sebentar lagi yang nasional. Tolong luaran utamanya diutamakan publikasinya di jurnal. Kalau yang lektor kepala minimal Sinta 1-2, kalau ini ke rektor atau internasional terindeks Scopus atau kalau profesor internasional terindeks Scopus 0,1 minimal ya, Bapak Ibu sekalian. Baru mungkin setelah terpenuhi itu baru ke proceeding internasional. Karena di sini tidak bisa proceeding itu jadikan syarat khusus. Ataupun kalau bisa juga jangan publikasi di jurnal itu yang publikasi di jurnal kemudian publikasi di jurnal tapi dari hasil conference misalnya spesial isu itu potensial untuk ditolaknya di nasional juga besar ya. Jadi kalau bisa
di jurnal itu jangan dari spesial isunya apa namanya dari konferen gitu ya, karena itu potensi ditolaknya besar. Kemarin ada beberapa usulan dari kita yang ditolak di nasional, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk profesor, alhamdulillah kita yang eligible tahun Maret ini ada 19 orang. Apa syarat khususnya untuk profesor itu? Syarat khususnya adalah publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus dengan SJR-nya minimal 0,1 atau jurnal impact factor di WOS-nya 0,05 dan harus penulis pertama ya. Corresponding tidak bisa. Jadi harus penulis pertama. Kemudian memiliki satu syarat khusus tambahan. Nanti akan kami jelaskan di bawahnya ya syarat khusus tambahan. Jadi ada dua kalau untuk guru besar Bapak Ibu sekalian. Pertama jurnal International Index Scopus, SJR-nya minimal 0,1. Nanti dibuktikan dari Simago atau dari Scopusnya kan ada SJR-nya itu di Simago JR ya. Nah itu di crop sama Bapak Ibu sekalian nanti kita lampirkan. Kemudian syarat khusus tambahan yang berikutnya. Nah, ini gelombangnya Bapak Ibu sekalian, gelombang 0 itu kemarin sudah ya 10 Februari 21 Maret itu untuk perbaikan yang usulan tahun lalu itu masih di kesempatan memperbaiki 10 dan 21 Februari. Kemarin alhamdulillah kita ada satu lektor kepala, ada 2 calon GB ya mudah-mudahan semuanya lulus di gelombang 0 ini. Nah, sekarang gelombang 1 Bapak Ibu sekalian, ini bulan Maret sampai Mei. Tapi ajuannya Maret, Mei itu evaluasi dan sebagainya, penilaian ya. Nah, kemudian gelombang 2 itu bulan Juni. Ini Nah, mau nanti liatin. Pak Megi tolong di ini bisa nggak dari situ Pak? Di mute. Gelombang 2 bulan Juni, nanti akan kita buka mulai bulan Mei ya. Mulai bulan Mei kita buka sehingga bulan Juni mudah-mudahan selesai. Gelombang ketiga bulan September. Nah, khusus Bapak Ibu yang tahun ini akan purna bakti, jika akan mengajukan kenaikan jabatan akademik, mohon itu eh, harus di atas 3 bulan. Misalnya gini, yang Mei itu purna baktinya harus di atas 1 Juni. Kalau misalnya purna baktinya Maret, April, Mei, nah itu tidak bisa mengajukan gelombang 1. Tapi kalau purna baktinya Juli, nah itu bisa mengajukan gelombang 1. Jadi mohon Bapak Ibu yang tahun-tahun purna baktinya udah mendekat, nah, harus di atas 3 bulan sebelumnya mengajukannya ya. Kalau aturan yang lama kan 1 tahun, nah sekarang ada kelonggaran 3 bulan. Jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu sekalian agar 3 bulan sebelumnya, khususnya yang akan purna bakti untuk mengajukan. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini ada di Kepmen 63 ya. Jadi gelombang 1 itu batas usia untuk pensiunnya itu 1 Juni ya. Jadi yang purna baktinya di bawah 1 Juni, mohon maaf tidak bisa kita usulkan. Karena nanti di sisternya juga nggak bisa kita tarik datanya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian, nah ini pembukaan periode pengusulannya bulan Maret. Nah ini yang kita sekarang itu sedang kejar-kejaran ya karena Maret kan tinggal 2-3 mingguan lagi ya. Kita harus mengejar ini. Karena kalau udah ditutup, itu sudah masuk ke periode penilaian April, Mei. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi buat Bapak Ibu yang syarat khususnya belum ada, misalnya mengejar target Juni, nah tolong itu dikejar targetnya, publikasinya. Sesuai dengan kriteria tadi. Atau September, maksimal September gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajukan jabatan akademiknya tahun ini. Kemudian yang berikutnya gelombang 2 itu bulan Juni Bapak Ibu sekalian. Bulan Juni itu kita akan input semuanya yang mengajukan, tapi akan kita buka dari mulai bulan Mei ya supaya lebih panjang ya. Kalau sekarang pendek ya karena baru kemarin sosialisasinya juga ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi yang bulan Maret ini diutamakan yang memang sudah siap betul ya karya ilmiahnya. Kemudian nanti penilaian Juli Agustus. Biasanya Agustus sudah ada nanti hasilnya apakah lolos atau tidak. Kemudian yang periode terakhirnya, maaf, periode terakhirnya bulan September. Jadi mohon Bapak Ibu tolong bagi yang kami sudah mengirimkan daftar eligible untuk kenaikan jabatan akademik di semua jurusan. Sudah kita sebarkan ke jurusan. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di WAG-nya jurusan biasanya disebarkannya oleh Bapak Ibu Kajurnya. Nah, di situ tolong dilihat bahwa Bapak Ibu eligible ya. Kalau misalnya ada yang merasa eligible tapi tidak ada di daftar tersebut, tolong informasikan kepada kami, kepada kepegawaian, ke Bu Yani, Pak Robi. Mungkin nanti kita cek lagi, jangan-jangan ada yang terlewat atau bagaimana gitu ya. Silakan, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu langsung tanyakan aja kepada kami atau datang ke kantor kepegawaian. Kemudian yang September ini terakhir Bapak Ibu ya, periode untuk yang tahun ini yang menggunakan Kepmen 63 ini. Nah, kemudian tadi ya, untuk yang Bapak Ibu batas usia pensiunnya 3 bulan sebelumnya, nah ini mohon disegerakan ya, karena harus lebih dari 3 bulan baru bisa kita ajukan ya. Jadi udah yang sudah mepet-mepet agar segera diinikan. Kemudian yang tugas belajar dengan melaksanakan Tridharma atau namanya sekarang tugas belajar mandiri atau izin belajar dulu namanya, tetap bisa melaksanakan, tetap bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik, dipersilakan Bapak Ibu ya. Nah, ini dokumen-dokumen harus disiapkan, nanti akan kita siapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan kita siapkan surat pengantarnya, surat pernyataan pimpinan, berita acara persetujuan Senat. Jadi nanti eh, tahapannya cukup panjang ya. Pertama Bapak Ibu sekalian mengajukan syarat khususnya lewat SIPAK, kemudian mengajukan dokumen-dokumennya. Setelah itu nanti akan kita minta pertimbangan Senat, minta juga pertimbangan Komite Integritas Akademik. Nah, setelah itu baru kalau semuanya oke, nanti Pak Direktur akan memberikan surat pengantar dan surat pernyataan. Kemudian juga nanti kita akan kirimkan lewat sister begitu. Nah, di sister Bapak Ibu sekalian, tolong kemarin kami sudah menyampaikan seminggu 2 minggu sebelumnya bahwa Bapak Ibu sekarang harus mengupdate data sister ya. Itu fungsinya adalah jika Bapak Ibu sekalian tidak mengupdate, kita tidak bisa menarik data Ibu sekalian untuk diajukan. Misalnya contoh yang dulu ada misalnya ajuan calon guru besar, tapi misalnya SK asisten ahlinya belum diupdate, belum diupload ke sister, itu tidak bisa kita tarik. Sehingga kita minta yang bersangkutan untuk melengkapi. Kemudian misalnya ijazah S3-nya belum ketarik ke sister, itu juga tidak bisa kita ajukan di GB, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini prosesnya saya kira dari mulai kementerian, kemudian perguruan tinggi menetapkan, kemudian nanti kementerian akan kementerian akan memilih asesor. Kalau untuk lektor kepala asesornya nanti ada 1, kemudian kalau untuk guru besar nanti asesornya ada 2. Kalau asesor 2 itu yang 1 iya, yang 1 tidak, maka akan dipilihkan asesor 3. Beberapa kita kemarin ada asesor 3. Jika memang ada split ya dia antara 1 asesor dengan asesor 2. Nah, setelah proses uji kompetensi oleh asesor, nah baru nanti hasilnya keluar, baru nanti sertifikat uji kompetensi keluarnya. Misalnya si A telah lulus sertifikat uji kompetensi GB. Ah, berarti beliau itu uji kompetensinya dari apa? Dari tadi syarat-syaratnya ya. Dari angka kredit, kemudian dari apa namanya itu, dari karya ilmiahnya, dari syarat khusus tambahannya dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau lulus semua namanya lulus uji kompetensi. Bukan ada ujian lagi, bukan ya. Uji kompetensi itu ya dari syarat-syarat itu tadi. Ya, baik untuk LK Itu sisa maupun tahun GB. lalu. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan ke bagaimana di Polban. Pak Megi yang PPT Polban udah muncul belum, Bapak Ibu sekalian ya? Saya pindah ke PPT Polban nih. Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke, sebentar ya. Ini kok udah dari ini agak ngeheng nih. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita sudah menginikan daftar eligible dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik. Dari mana kita mengeluarkan daftar itu? Pertama, angka kredit Bapak Ibu sekalian telah memenuhi untuk naik ke jabatan akademik yang dituju. Misalnya seorang lektor kepala, kalau seorang lektor misalnya kalau misalnya angka kreditnya sudah 400, berarti sudah eligible untuk maju ke lektor kepala, misalnya seperti itu. Kemudian minimal 2 tahun, berarti yang eligible itu sudah 2 tahun dari jabatan akademik sebelumnya. Misalnya lektornya sudah lebih dari itu 2 tahun, maka kita eligible-kan ke lektor kepala. Kemudian khusus untuk lektor kepala, eligible-nya itu minimal 3D ya. Jadi kalau belum 3D, 3C misalnya, 3C tapi angka kreditnya sudah memenuhi lektor kepala, tetap tidak bisa eligible ya karena harus 3D. Kalau GB itu 4A masih boleh, nggak harus 4C dulu begitu ya. Yang penting angka kreditnya eligible. Ya, kemudian pendidikan minimalnya S3 ya. Walaupun angka kredit dan sebagainya memenuhi, tapi kalau untuk GB yang ini harus S3. Nah, yang saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk yang bulan Maret ini yang sudah memenuhi
eligible yang kami sudah kirimkan ke Bapak Ibu sekalian, mohon agar segera mengupload syarat khususnya ke SIPAK. Nanti akan kami ini kan perlihatkan syarat khususnya ke SIPAK ya. Kemudian syarat khusus tambahannya ke GB ini bisa dari 4 Bapak Ibu sekalian ya, syarat khusus ke GB ini bisa dari Bapak Ibu pernah mendapatkan hibah yang di luar Polban. Penelitian di luar Polban. Kalau hibah penelitian di dalam Polban itu tidak bisa diakui, tapi hibah penelitian dari DRPM, misalnya kalau dulu ada hibah bersaing atau hibah penelitian terapan atau hibah apapun dari luar Polban, itu boleh. Dari pemerintah daerah misalnya boleh, dari luar negeri boleh. Nanti Bapak Ibu sekalian harus mencantumkan bukti kontraknya, kemudian bukti kalau dari DRPM, misalnya bukti pengumuman bahwa ada nama Bapak Ibu sebagai penerima hibah, kemudian bukti laporan, nah itu disatu PDF-kan. Itu yang pertama. Jadi khusus tambahan itu adalah untuk ke GB ya, untuk kalau ke LK nggak ada, hanya khusus yang ke GB. Ada syarat khusus tambahan itu yang pertama tadi mendapatkan hibah nasional ataupun dari pokoknya dari luar Polban hibah penelitian. Yang kedua pernah membimbing S3 di luar Polban tentu karena di Polban belum ada membimbing S3 atau pernah menguji 3 mahasiswa S3. Nah, nanti dibuktikan dengan syarat khususnya. Ya, jadi yang kedua tadi membimbing, yang ketiga menguji mahasiswa S3, yang keempat menjadi reviewer jurnal internasional, ya, menjadi reviewer jurnal internasional minimal 2 ya, minimal 2 karena di sister itu 2, walaupun di sananya 3, tertulis di beberapa dokumen 3, tapi 2 bisa kita masukkan ke sister, ya. Jadi sebaiknya 3 ya, 3 menjadi reviewer jurnal internasional. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang angka kreditnya kurang lebih begini kurang lebih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ahli pertama itu asisten ahli, ahli muda itu lektor, ahli media itu lektor kepala, ahli utama itu guru besar. Jadi kalau angka kredit Bapak Ibu sudah 400, itu kita sudah berarti Bapak Ibu sudah eligible ke lektor kepala. Kalau sudah angka kreditnya 850 walaupun masih 4, itu sudah eligible ke GB. Yang penting dari lektor kepalanya udah lebih dari 2 tahun. Kemudian angka kreditnya dari mana? Angka kreditnya dari BKD. Yang pertama dari yang dulu pernah kita kumpulkan sampai tahun 2022, itu namanya angka kredit apa namanya itu ya? Angka kredit integrasi. Yang kedua angka kredit konversi. Angka kredit konversi dari mana? Dari BKD Bapak Ibu setiap tahun. Kalau asisten ahli koefisiennya 12,5, kalau lektor koefisiennya 25, kalau lektor 7,5. Kumisnya kayak Papa Maggie. Olga. Maggie. Nah, oke. Kalau guru besar 50. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau Bapak Ibu lektor, kalau BKD-nya oleh ketua jurusan dinilai SKP-nya oleh ketua jurusan dinilai baik, maka dia akan dapat nilai angka kredit selama 1 tahun itu 25. Tapi kalau misalnya di atas ekspektasi atau sangat baik, maka angka kreditnya 37,5 per tahunnya. Tapi kalau misalnya kurang baik atau butuh perbaikan, maka angka kreditnya 18,75. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk penambahannya dari angka integritas itu, sehingga kalau diakumulasikan masuk enggak ke angka yang ini tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah dari daftar tersebut ya kami sudah mendaftar bahwa yang GB alhamdulillah ada 19 yang eligible. Eligible dalam artian syarat-syarat yang lain selain syarat khusus ya. Syarat khusus tadi dan syarat khusus tambahan kalau ke GB. Kemudian ke LK alhamdulillah ada 89. Ini mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa mengajukan yang eligible ini. Kalau syarat khusus saat ini belum terpenuhi, mohon diusahakan bulan Juni atau September. Nah, Bapak Ibu sekalian tolong menulis dan sebagainya, mensubmit ke jurnal internasional terindeks Scopus minimal SJR 0,1, atau kalau LK itu SJR kurang dari 0,1 juga tidak apa-apa, Sinta 1, Sinta 2 juga tidak apa-apa. Nah, kalau GB harus 0,1 SJR-nya. Kalau AA, kalau ke lektor itu Sinta 6 minimal, pengangkatan pertama juga ada 9 orang Sinta 6, gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang penting nih karena kita kepotong libur Lebaran juga. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang eligible tadi, yang namanya ada di surat yang disampaikan ke jurusan,
pengajuan penilaian karir tolong segera diajukan tanggal 7 sampai eh, tanggal 12 Maret ya. Kemudian nanti dari jurusan dan pusat akan menilai dari mulai 12 bahkan mungkin sebelumnya kalau sudah ada sampai 16 Maret. Jadi 7 sampai 16 ini harusnya ya dari mulai sudah ada mengajukan, sekarang sudah ada mengajukan juga sampai 16 Maret. Input dokumen ini harusnya bukan 7 ya, bukan 12 tapi 7 dari hari ini. Silakan Bapak Ibu yang sudah eligible langsung aja mengajukan, nggak, tidak usah nunggu tanggal 12 ya. Kecuali nanti memang di finalisasinya harus sesudah ada filenya sudah dinilai baru Bapak Ibu sekalian bisa finalisasi, tapi dokumen-dokumen lainnya bisa dicicil. Kemudian nanti akan ada sidang tim PAK. Nah, jika Bapak Ibu terlambat, ya tidak akan bisa disidangkan, ya. Nanti akan bisa disidangkannya masuk ke periode bulan Juni. Kemudian Komite Integritas kurang lebih akan bersidang 20-21 Maret, Komisi 3 Senat 20-21 Maret. Hari Selasanya, ini biasanya sidang pleno Senat, nih minggu-minggu terakhir sebelum libur. Nah, kami dan kepegawaian akan menginput ke sistem mulai tanggal 25 sampai 27 ya, supaya data Ibu sekalian tidak ada yang tertinggal. Nah, mohon Bapak Ibu dicermati semua ini. Jangan sampai habis Lebaran Bapak Ibu baru nanya inputnya bagaimana begitu. Nah, begitu ya, itu tidak kami harapkan. Kalau ada yang seperti itu, maka eh, nanti kita ajukan di bulan Juni. Kita ajukan di bulan Juni. Nah, kemudian nanti sipaknya akan saya jelaskan langsung ke sipaknya ya. Jadi di sipak ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini ada menu ajuan karya ilmiah. Bapak Ibu jangan mengajukan penilaian jurnal ya, karena ini pakai sistem yang lama. Bapak Ibu kliknya itu yang paling bawah ada penilaian syarat khusus. Nah, itu yang harus Bapak Ibu klik ya. Karena yang ini tidak kita pakai lagi karena sudah dinilaikan di BKD ya. Penilaian syarat syarat khusus. Itu untuk syarat khusus. Yang kedua untuk dokumen-dokumennya, Bapak Ibu perlu klik di bawah ajuan Jafung ada form PAK konversi. Nah, Bapak Ibu perlu pengajuan PAK konversi, data PAK-nya itu nanti bisa dibantu ke pegawaian, kemudian pengisian syarat-syarat khusus, syarat tambahan tadi, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian difinalisasi. Nah, saya kira ini jauh lebih simpel ya dibanding yang dulu kalau kita harus menginput semua dokumen-dokumen ngajar dan sebagainya dari Dharma kita selama 3 tahun. Ini enggak ya, hanya dokumen-dokumen pendukung saja. Kemudian, nah untuk pengangkatan pertama tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian, harus penulis pertama di jurnal terakreditasi, angka kreditnya minimal 10 ya. Misalnya Bapak Ibu yang CPNS sudah mengikuti Prajab, sudah mengikuti pelatihan apa namanya itu kemarin, Pukti. Nah, itu bisa dinilaikan sebagai kinerja Bapak Ibu sekalian untuk bisa memenuhi keangkatan apa namanya? Pengangkatan pertama asisten ahli ya. Selain tadi syarat khususnya tadi. Untuk tadi kenaikan jabatan akademik ya. Untuk kenaikan pangkat, sekarang tidak ada yang perlu Bapak Ibu lakukan. Kami dan kepegawaian yang akan eh, mengajukannya. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang perlu Bapak Ibu lakukan ya. Kalau bertanya boleh misalnya, kalau Bapak Ibu angka kreditnya misalnya dari 3B, angka kredit sudah cukup ke 3C dan sudah lebih dari 2 tahun sejak 3B ke 3C. Nah, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengumpulkan angka kredit akan langsung kita ajukan dari pegawaian berdasarkan SKP Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kita sudah mengajukan kenaikan pangkat ada 12 orang, bulan April, bulan Oktober insya Allah akan kita ajukan 45 orang tanpa ada yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk kenaikan pangkat. Tapi kalau kenaikan jabatan akademik, Bapak Ibu tetap harus melakukan upload beberapa dokumen, terutama untuk syarat khusus. Tetapi saya kira ini jauh lebih mudah ya Bapak Ibu sekalian, karena dokumennya nggak terlalu banyak seperti dulu. Kemudian yang berikutnya, saya akan pindah dulu ke SIPAK, supaya Bapak Ibu yang belum pernah mengajukan ada bayangan ya. Bentar, mana SIPAKnya ini? SIPAKnya. Mana SIPAKnya? Nah ini, udah muncul Pak Megi, SIPAKnya Pak Megi. Sudah Pak, sudah Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian di SIPAK itu ada menu-menu. Nah, untuk syarat khusus, Bapak Ibu klik yang ini, ajuan karya ilmiah. Kliknya jangan yang jurnal, Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling bawah. Penilaian syarat khusus, klik. Ah, belum harus login dulu, bentar. Nah, ini ya saya ulangi. Karya ilmiah, syarat khusus. Nah, di sini tambah pengajuan penilaian.
Nah, di sini Bapak Ibu akan kemana? Misalnya ke GB, klik GB. Nah, di sini jenis publikasinya apa? Apakah terindeks Scopus, WOS, atau jurnal bereputasi yang lain, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5, dan seterusnya. Kalau ke GB tentu harus memilihnya yang ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti judulnya apa, kemudian jumlah penulisnya ada berapa, nama jurnalnya apa, kemudian data dari jurnalnya, volume berapa, dan sebagainya, apa, dan sebagainya, DOI-nya berapa, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu di sini harus upload file karya ilmiahnya, kemudian hasil Turnitinnya, nah tolong disiapkan juga hasil Turnitinnya. Kemudian bukti terindeknya. Tadi kan minimal 0,1 tuh SJR-nya. Nah, Bapak Ibu crop saja dari Simago. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Banyak kemarin kita ajuannya yang bermasalah di korespondensi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jurnal yang Bapak Ibu nanti akan jadikan syarat khusus untuk GB dan LK, nah, korespondensinya itu harus lengkap. Korespondensi itu yang dilihat apa? Korespondensi dari kontennya. Misalnya masukannya tentang, ya kontennya misalnya kenapa temperatur naik, misalnya konversinya naik dan sebagainya. Jadi tentang konten karya ilmiahnya, bukan tentang ini email submit, ini email diterima, ini email bayar. Misalnya. Bukan itunya Bapak Ibu yang dimaksud dengan koresponden. Itu nggak akan diterima. Korespondensi itu bukti dari reviewernya apa, kontennya, kemudian Bapak Ibu menjawabnya, memperbaikinya seperti apa, buktinya apa. Nah, itu nanti disatu filekan dalam PDF. Itu bukti korespondensi itu harus ada. Kemudian bukti hibah penelitian yang tadi ya, untuk syarat khusus tambahan. Kemudian tautan SJR-nya, tadi ya, SJR-nya yang membuktikan itu berapa. Kemudian tautan ID Scopus Bapak Ibu. Nah, itu harus dimasukkan ke situ. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian harus mengajukan eh, form PAK konversi. Jadi Bapak Ibu harus mengajukan ini sebentar. Saya batalkan dulu isiannya. Nah, Bapak Ibu di sini mengajukan. Misalnya Bapak Ibu akan ke guru besar. Maaf, sekarang di LK misalnya. 4A, pendidikan S3, kemudian simpan. Kemudian akan mengajukan kemana? Mengajukan ke GB. Mengajukan ke GB finalisasi. Berarti Bapak Ibu kalian mengajukan dari LK ke GB. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini untuk PAK-nya. Isi data-datanya, kemudian bidang keahlian Bapak Ibu apa? Bidang keahlian itu harus sesuai dengan formasi yang ada, kemudian harus sesuai dengan rekomendasi dari jurusan. Tidak boleh ada satu kata pun yang salah. Misalnya kemarin itu di ajuan yang satu, misalnya dari jurusan bidang keahliannya refrigerasi dan tata udara misalnya. Tapi di formasinya ada teknik refrigerasi, itu dipermasalahkan juga. Jadi harus sama. Kemudian mata kuliah 1, 2, 3, ini mata kuliah Bapak Ibu pilih yang linear dengan bidang keahlian, dipilih. Nah, setelah itu baru simpan. Nah, kemudian yang ketiga tentang angka kreditnya. Nah, angka kredit ini berapa dan sebagainya, Bapak Ibu kalau masih bingung bisa minta bantuan dari kepegawaian ya. Angka kredit dasarnya berapa, angka kredit konversi berapa, kemudian juga yang lain, angka kredit dari pendidikan kalau ada berapa. Ya. Kemudian Jadi syarat khusus ini. lupa lagi. Ya, syarat khusus ini Bapak Ibu. Syarat khusus tadi di sini bisa diklik. Tadi yang kalau penilaiannya sudah selesai bisa diklik, baru tambahkan data. Nah, udah di sini nanti ada nilainya. Jadi harus selesai dulu memang yang syarat khusus. Jadi ini bisa kita simpan dulu sebelum itu sudah selesai. Syarat khusus tambahan ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa milih di antara satu ini. Bisa mendapatkan hibah penelitian, bisa bukti membimbing, cukup sekali, bisa sekurang-kurangnya 3 mahasiswa doktor. Kemudian yang reviewer jurnal internasional bisa minimal 3, tapi kalau di sister diterima 2. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya ada 2 juga silakan saja di-upload di sini. Setelah itu upload dokumen-dokumen yang ada kayak ijazah terakhir, penyetaraan ijazah. Nah, resume disertasi atau tesis mungkin yang Bapak Ibu belum punya, tapi Bapak Ibu bisa buat dari abstrak dan laporan disertasi tesisnya saya kira semuanya masih ada. Nah, ini harus dibuat juga. Dokumen akreditasi prodi saat Bapak Ibu kuliah, akreditasinya apa? Kalau luar negeri kan tidak ada, jarang ya ada akreditasi, itu cukup dengan penyetaraan ijazah. SKP
2 tahun ke belakang Bapak Ibu ya. Kalau yang sekarang berarti SKP 23, sorry, SKP 24 dan 23 ya. Jadi SKP 24 dan 23 diisikan di sini ya. Kemudian AK integrasi Bapak Ibu sudah punya, PAK konversi kalau belum ada minta bantuan ke kepegawaian. Kemudian surat pernyataan integritas yang ditandatangani Bapak Ibu, kemudian surat integritas yang ditandatangani direktur, kemudian surat rekomendasi dari jurusan yang tadi ada bidang keilmuannya tadi. Setelah itu sudah finalisasi. Nah, setelah itu sudah selesai, karya ilmiah sudah, kemudian dokumen ini sudah, nanti akan kita meminta apa namanya dinilai oleh tim PAK, kemudian meminta pertimbangan Senat, meminta pertimbangan tim integritas akademik. Setelah itu, setelah semuanya selesai, akan ada pengantar dari Pak Direktur, kemudian juga akan diajukan ke Sister. Nah, setelah itu mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa lolos kenaikan jabatan akademiknya. Itu mungkin Bapak Ibu yang disampaikan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Bisa. Ya, P3M, Pak Singgi, Bangga. Ya, terima kasih Pak Iwan. Punten, saya ikut pertemuan ini karena ada hal menarik yang ingin saya pertanyakan, Ya, karena relevan dengan topik pertemuan yaitu apa namanya pengajuan naik jabatan ya. Jadi ini saya mau menanyakan sesuatu hal terkait apa yang terjadi dengan saya beberapa waktu ini terkait pengajuan kenaikan pangkat, Pak. Jadi ceritanya saya di tahun 2002 yang lalu, Pak, itu mengajukan kenaikan pangkat golongan dari 3B ke 3D, Pak. Waktu itu angka kredit saya itu sudah 380. Dan ya, karena itu disetujui untuk bisa dari 3B ke 3D, Pak. Dan ya, sudah keluar, Pak, ininya, surat ketetapannya ya, ditandatangani oleh Pak Direktur, Pak Marwansyah. ya. Nah, kemudian di Januari 2023, saya naik bertahap dari 3B ke 3C. Hmm, Nah, harusnya kan di tahun ini sudah bisa naik ke 3D, Pak. Kemarin sudah ya, diproses oleh kepegawaian, tapi ternyata dapat informasi saya tidak bisa, Pak, dari 3C ke 3D karena dinilai angka kreditnya kurang. ya, Jadi ada permasalahan itu, Pak, terjadi sama saya baru-baru ini. Kemudian saya coba tanya kepada Bu Yani, kepegawaian, katanya ada aturan baru. Nah, saya bingung, Pak. Kok bisa ya ada aturan baru? Gimana saya kurang paham. Tapi yang saya pahami di tahun 2022 sudah ada keputusan dari kementerian, dari menteri tapi atas nama Bapak Direktur. Nah, ini ya, bagaimana, Pak? Jangan-jangan saya ya. khawatirnya gini, saya mesti nunggu lagi, dihitung baru lagi angka kreditnya, tapi malah nggak terpenuhi terus gitu. Jadi nggak jelas nih kapan gitu bisa apa Ya, bisa naik lagi dari 3C ke ya, 3D. Ya, mudah-mudahan pertanyaan saya ini ya, bisa ditindaklanjuti oleh manajemen dan ada bantuan lah dari manajemen. Terima kasih, ya. Pak. Terima kasih Pak Singgi. Pertama, emang dulu seperti saya dulu juga mengajukan dari 3B ke 3D, kemudian naik dari ke 3C, 3C ke 3D-nya pakai aturan lama pasti tinggal nunggu 2 tahun kalau nggak salah. Tapi Kang sekarang Pak, ketika Bapak sudah naik 3C, ya 3C ke 3D-nya otomatisnya itu dari nilai angka kredit, integritas dan angka kredit konversi tadi Pak. Angka integritas. Kalau angka integritas dan konversinya selama 2 tahun memenuhi, itu bisa kita ajukan. Nah, saya nggak hafal persis yang passing itu. Apakah yang pertama, kalau dari 3C ke 3D-nya udah 2 tahun, berarti secara waktu sudah oke. Yang kedua, angka kreditnya, apakah angka kredit integrasi plus angka kredit konversi itu sudah memenuhi tadi ya ke angka kredit yang 3D? Nah, itu belum tahu tuh, Pak. Masalahnya di mana, Bapak? Tahu nggak? Eh, Kalau Di dari angka info kredit yang apa di waktu? diberikan oleh kepegawaian, Pak, angka Mm-mm. kredit integrasi saya itu dihitung Mm-mm. baru, Pak. Jadi dimulai dari Januari 2023. Jadi itu yang bikin saya bingung. Jadi seolah-olah ini bukan seolah saya mengajukan baru gitu. Padahal kan bukan ya. Ini pengajuan lama gitu. Iya, Gitu. Nah, ya, ini betul Pak. Semua angka kredit akan diriset di tahun 2022 ini, enggak memakai angka kredit integrasi yang baru, angka kredit integrasi sampai 22, plus angka kredit 23 Pak. Betul Pak. Jadi kalau Bapak angka kredit integrasinya misalnya sudah hangus karena sudah mengajukan di 222, nah berarti itu ini memang harus pakai angka kredit baru. Nggak bisa kita pakai angka kredit tabungan yang lalu Pak. Itu memang dalam tanda petik hal yang merugikannya Pak sebetulnya. Tapi
Kalau yang menguntungkannya angka kredit yang lama, kalau itu masuk ke angka integrasi dan banyak, nah itu bisa dipakai terus sampai saat ini pun masih dipakai. Hmm. Jadi angka kredit yang lama, yang integrasi itu otomatis hilang gitu ya Pak? Atau gimana Pak? Yang nggak hilang, ditambahkan harusnya. Kalau misalnya belum terpakai, misalnya 2022 Bapak mengajukannya sebelum ada ketentuan angka integrasi. Ya. Nah, nah, itu nanti sisanya itu nanti sedikit, nah itu mungkin yang merugikan Pak. Kalau Nah Bapak itu baru kata naik pangkat di kepegawaian 2022. nggak boleh Pak, nggak boleh dipakai. Nah ini saya jadi bingung. Karena kalau itu dipakai Pak, ditambah dengan angka kredit 2 tahun, itu jelas memenuhi Pak. Oh, berarti angka kredit integrasinya masih ada. Ada Pak Oh yang iya. nah Nanti mungkin ini mungkin minta kita bantuan cek dari lagi ya. manajemen Pak untuk mengklarifikasi. Ya, Karena cepat. kalau Ya, sekiranya bisa dibantu dan ternyata benar ya, bisa ya. ya saya Baik, baik. berterima kasih. Ya, Tapi kalau tidak ya sudah kalau memang aturannya ya, demikian gitu. ya. Memang angka kredit integrasi itu, angka kredit integrasi itu suatu saat akan tidak bisa dipakai. Tapi kita belum tahu sampai saat ini belum ada pengumumannya apakah sudah tidak bisa dipakai. Mudah-mudahan masih bisa dipakai, Pak. Nanti kita klarifikasi apa ya, yang Pak Singgi. Ya, Terima kasih, Pak Singgi. terima kasih Pak Iwan. Yang berikutnya, Bu Katrin. Ya, terima kasih Pak. Hmm. Saya hanya ingin menanyakan, yang lalu kan saya pernah mengajukan, tapi kan saya kena yang masalah eh, syarat khusus Pak, tambahan sudah ada. Ya, Nah, kalau misalnya yang lalu saya sudah mengisikan itu, apa perlu mengisi ulang ya Pak? Yang mengisi tadi yang gimana, Bu? Yang yang sipaknya Pak. oh, kalau yang di isian isian dokumen-dokumen PAK-nya nggak perlu, Bu, tinggal diperbaiki saja. Tapi kalau Oh, karya baru ilmiahnya berarti nyusulan itu ya Pak, nyusulan untuk karya ya, ilmiah yang syarat khusus, khusus ya secara Pak ya. khusus, berarti Ibu harus mengajukan ulang. Mhm. Saya Ya, agak khawatir karena saya habis HP saya lost data, kemudian apa eksternal hard disk saya juga apa nggak ada. Jadi di di laptop saya itu tinggal yang ada tersisa-sisa gitu. Jadi kalau kalau itu tersimpan di ya, memorinya Sipak ya udah berarti tinggal saya nambahkan yang ya. kekurangannya gitu ya Pak ya. Satu Kalau lagi Ibu, Pak, satu lagi yang kalau slide Ibu 6 tadi masukkan boleh di share lagi ya Pak ya. yang mana, Bu? Yang Polban. Slide 6 yang Polban tadi loh Pak, yang punya Polban. Bentar, sebentar, Bu. Saya share screen lagi. Mohon izin ya, Bapak Ibu sekalian sebentar. Saya share screen lagi. Slide 6 Pak. Ya, sebentar, Bu. Slide-nya udah muncul, Bu ya? Slide. Bentar. Yang ini, Bu, atau yang mana, Bu? Sebentar. Yang sebelum Yang ini, sebelum ada jadwal. korespondensi. Yang jadwal atau yang mana, Bu? Tentang apa, Bu? Turun lagi satu Pak. Ya ya yang Ini. itu berarti. Heeh. Nah itu kan ini yang kaitannya kan syarat khusus PAK kan. Ini. Ya. Aha. Mhm. Jadi itu ngisinya kan kata Bapak tadi harus pengisian yang di syarat khusus ya Pak ya, yang di Ya, bawah ya. yang paling bawah 100 betul, Oke, Bu. oke. Berarti saya tak nanti tinggal ngisi itu ya Pak. Yang lainnya kan sudah Oh, yang terrecord lainnya, ya. ya, silakan Bapak Ibu cek lagi, mudah-mudahan nggak terhapus ya. Hmm, Dicek lagi aja, Bu. ya. Oke, terima Ya, kasih itu saja Pak. ya, Sehat-sehat sama-sama Pak. Ibu. Yuk, nuhun Kemudian Pak. ke Pak Budi, mangga Pak Budi, mangga Pak Budi. Terdengar suaranya Pak ya? Ya, terdengar Pak, tapi sepotong Bapak nggak kelihatan lagi makan apa, nggak kelihatan Pak. Baik Pak. Ada Ya, dua pertanyaan Pak. mangga. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ini teman-teman yang lagi sekolah tadi menanyakan Ya, tadi yang boleh mengajukan kenaikan pangkat tuh yang sekolahnya gimana Pak tadi Pak? ya, kalau yang lalu yang sekolah bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik Pak, yang permen yang lama. Permen yang baru sekarang itu yang bolehnya yang sekolah tapi masih aktif di dharmanya begitu Pak. Jadi Masih yang masih izin mengajar. belajar, Mm-mm. Yang Jadi surat tugas apa belajar surat tugas mandiri, izin tugas belajar mandiri. jadi kalau teman-teman yang sedang belajar nggak mengajar belum bisa ya Pak Iwan ya? Ya, belum bisa untuk kenaikan jabatan akademik. Baik. Itu yang pertama. Jadi kalau yang di luar negeri udah pasti nggak bisa ngajuin ya Pak ya? Ya, Baik. Yang kedua tadi hampir sama dengan Bu Katrin. Saya juga kan kemarin tuh mengajukan yang kepangkatan syarat khususnya yang belum disetujui. ya.
Itu Mm-mm. apakah sifatnya ini harus di-reset ulang atau gimana ya Pak Iwan? Yang 100 khusus, Pak. Yang 100 khusus Bapak ajukan ulang aja. Itu sudah diajukan, tinggal nunggu penilaian dari Polban kalau Sudah, Pak. harusnya. Kalau kemarin kan, kemarin belum saya forward ke reviewer karena aturannya belum ada. Nah, ketika aturannya sudah saya ajukan, Pak, tinggal nunggu proses review. Tapi mohon Bapak sambil juga mengisi dokumen-dokumen tadi, Pak, di menu-menu yang tadi, kelengkapan dokumen PAK. Nah, yang kelengkapan dokumen ini di sini statusnya tuh masih ada yang lama Pak Iwan. Di riset aja paling bawah itu, Pak, Pak. Di riset Paling saya bawah ada. paling bawah ya. Bawah Heeh. di mana Pak? Saya mohon izin saya share ya Pak ya. Oh, bangga. Sebentar. Bentar, nama Pak Budi ada di mana ini? Pak Budi. Bentar, Pak Budi. Bangga, Pak Bud. Udah bisa, Pak Bud? Bentar Pak ya, sudah Pak. Sudah muncul ya Pak. Nah, Sudah muncul ya Pak. ya. Nah, ini kan di riwayat PAK, daftar riwayat, bukan daftar riwayat ya. Yang ini ya Pak. Ini Ya. kalau saya klik ini, Klik. nah tampilnya gini Pak. Coba klik itu. Klik ajuan yang baru aja, Pak. Tambah Kalau- lagi, Coba. klik yang tambah, Oh, Pak. Klik yang aksi Pak. kalau aksi gimana, Pak? Bisa di reset Ya, nggak itu? kalau aksi nggak bisa di reset Oh, juga Pak. nggak Hanya bisa. Berarti tampil tambah aja, Pak. Ditambah aja. yang Kemarin ini. soalnya mentok ya, nggak kita proses ulang. Nggak kita. Sebenarnya bisa yang ini juga, Pak. Tapi nanti diganti ininya. Diganti 100 khusus ya. Ya, Tapi syarat. bisa difinalisasi ulang nggak ya? Kayaknya Nah, kalau difinalisasi harus dia dari awal kayaknya, Pak. atau bisa dibuka lagi dari Dari mana? awal aja, Pak. Kalau tambah tambah Nah, lagi itu tambah. nggak Tambah bisa aja, Pak. Pak. Oh, nggak bisa ya? Iya Pak. Pak Id ada nggak, Pak Id? Ya, nanti Bapak ke sini aja, Pak. Ya, Baik, biar dijelaskan dari sistemnya. Saya nggak hafal dari sistemnya, cara ngerisetnya gimana. baik Pak. Ke Pak Robi atau ke Pak siapa Ya, ke Pak? Pak Id. Pak Pak Id, Pak. Pak Id. Pak It, oke, siap. Ya, turun ya. Baik, Itu aja, itu saja Pak. Pak. Ya, Terima Bu kasih. Dewi, silakan Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum Pak Salam. Iwan. Mohon maaf Salam, waktunya Pak Iwan ya. Ya, mangga. Kasus saya tidak jauh beda seperti Pak Iit, tetapi Pak Id nggak punya kasus, Bu. kok Pak Iit? Bapak Iit sebelumnya, Masya Allah. Gara-gara tadi ngomong Pak Iit. Nah, eh, semuanya sudah, dokumennya sudah ini, statusnya lagi dalam proses senat seperti itu Pak Iwan. Ya, Bagaimana cara saya mengajukan? Apakah harus, kan semua tanda tangan kan 2024, apakah harus mengajukan baru atau seperti apa? Makasih Pak Iwan. ya. Eh, buat Ibu sebenarnya bisa diproses lanjut ya, tetapi karena waktu itu Ibu terlambat, jadi waktunya tidak terkejar ya. Yang Ibu untuk lebih amannya di reset aja semuanya, tapi kan karyawannya sudah ada ya. Jadi ajuan-ajuannya, tapi kan ini Bu nanti, oh tidak perlu Bu, karena yang diperlukan kan nanti dari Senat, dari integritas itu akan 25 semua. Jadi yang Ibu tuh nanti akan kita follow up langsung ke Senat dan Komite Integritas Bu. Alhamdulillah, berarti tidak usah, saya tidak perlu ngapa-ngapain ya Pak ya? Tidak perlu, Berdoa. perlu Bu berdoa Bu. Tinggal Semoga berdoa. ini lolos, Iya. amin. Nah, Makasih Pak. nah, ya mohon maaf Bu Dewi yang lalu tidak bisa kita proses karena Bu Dewi sangat terlambat untuk memproses dokumen-dokumennya. Ya Ya, baik. jadi kita ajukan sekarang yang Bu Dewi sudah sampai tahap Senat tinggal dilanjutkan. Mungkin itu Bu Dewi, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Sudah cukup? Oh, Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Halo Pak, mau nanya nih, kalau di jurusan ada yang merasa ini saya lektornya udah lebih dari 2 tahun nih, kemudian udah 3D, apakah cuman di daftar eligible belum ada, itu langsung ke kepegawaian aja ya? Ya, langsung ke Pak Robi aja Pak. Pak Robi ada hadir nggak? Siap. Langsung ke Pak Robi, nanti mungkin ada miss-nya di mana, apakah ada kelewat di kepegawaian atau mungkin dari Bapak Ibu memang angka kreditnya belum sampai begitu. Oke. Ya Pak. Oh, angka kredit. Ini berlaku Itu untuk tuh semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Silakan kalau misalnya menurut Bapak Ibu harusnya eligible tapi tidak ada yang daftar, kami sampaikan Bapak Ibu, silakan ke kepegawaian aja. Insya Allah kita akan melayani Bapak Ibu ya. apa kalau 3D-nya baru 1 tahun itu udah eligible juga, tapi lektornya berarti udah lebih dari 2 tahun. Bisa Pak. 3D-nya bisa bisa. ya? 3D Asal bisa. minimal 3D aja ya. Betul. Kalau 3C tidak bisa. 3D. Oh,
Oke, makasih Pak Iwan. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya, sepertinya cukup nih, tidak ada pertanyaan lagi. Bu Marcel pun sudah tidak bertanya ya. Berarti sudah dipahami semuanya insya Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada Zoom hari ini. Untuk sekali lagi untuk Bapak Ibu yang eligible di bulan Maret segera ajukan. Kalau memang 100-nya belum ada, mohon Bapak Ibu persiapkan supaya Bapak Ibu bisa kita proses di bulan Juni atau bulan September. Ini beberapa banyak sekali yang eligible ya. GB ada berapa tadi? 19, kemudian LK ada 98 hampir 90 gitu ya. Nah, itu sangat banyak nih. Saya muncul di sini Bu Ani Nur nih. Saya tulis paling awal itu Bu Ani Nur, tolong nih ya segera diproses nih. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Semoga Ramadan kali ini lebih berkah buat kita semua, buat Polban, Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu juga selalu sehat. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Jika yang ditanyakan lagi nanti bisa ditanyakan lewat Bapak Ibu Kajur atau di WA ke saya, atau ke pegawaian, atau ke Pak Iid kalau dari sistem informasinya. Mungkin aturan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.